Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah remaja Gemim Erena Kemah 1 pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Anita Languyu STM PDK. Menjemput Kadim, kita angkat pujian, pujilah Dia, pujilah Dia. Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu. Maha pengasih, maha mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Diundang berdiri, ibadah remaja Jemaat Gemim Erena Kemah 1 saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama menjadi teladan. Kau ada saat ini, berdiri tegak sampai kini. Ku sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walaupun masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Disilakan duduk. Saudaraku, sebagai remaja dan pembina remaja, kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Terkadang kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa. Oleh karena dosa,
dalam keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kita. Tetapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Dia memanggil kita untuk datang mengaku dosa kepadanya, supaya kita sekalian diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa. Mari berdoa. Engkaulah Allah yang hidup, yang berkuasa atas kami semua. Kami sebagai manusia ciptaan-Mu menikmati kasih karunia yang masih Tuhan berlakukan dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal-hal yang kami lakukan yang mengecewakan hati Tuhan. Kami lebih ingini mengikuti kata hati sendiri, mengabaikan segala ketetapan-ketetapan yang Tuhan berlakukan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Seringkali terjadi kejanggalan-kejanggalan dalam hidup kami sebagai remaja, sebagai pembina. Dikuasai, dialihkan oleh kuasa lain, sehingga kami mengabaikan kasih Tuhan. Kami lebih memilih jalan yang kadang-kala membuat hidup kami terlena. Namun, Engkau tetap memanggil dan mengasihi kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Bapa yang selalu baik, yang selalu menerima keberadaan kami. Kami datang kepadamu, menyerahkan kehidupan kami seantero. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang memulihkan segala pikiran hati kami, supaya kami lebih terarah pada kehendak-Mu. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita mengangkat pujian Jiwaku Terbuka. Ku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Berita anugerah Allah. Saudaraku, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10.
Kita menyanyi besar anugerah-Mu. Ku ada, saudaraku yang kekasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah ya dan amin, yang akan memberikan petunjuk arahan dalam kehidupan kami sebagai remaja, bahkan sebagai pembina remaja, supaya kami lebih mentaati segala aturan yang Tuhan berikan bagi kami. Hidup kami teratur, supaya kami tetap mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang sungguh luar biasa, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dapat memberitakan firman. Yang mendengar di rumah masing-masing dapat memahami, dapat mengerti, dan dapat melakukan setiap kehendak yang Tuhan berlakukan dalam hidup ini. Di dalamnya kami tetap percaya bahwa firman ini akan menuntun keberadaan kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan Allah, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar dan membaca firman. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, remaja bahkan pembina yang diberkati oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Nehemia pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab memberi judul Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakaya, pada bulan Kisleu, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kupesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan segala doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dalam Nehemia
pasal 1 ayat 1 hingga ke 11. Shalom. Apa kabar remaja Gemim? Puji Tuhan, kita bersyukur waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita sebagai remaja, bahkan pembina remaja yang ada di Arena Kemah 1 untuk beribadah di rumah masing-masing dalam situasi COVID-19 yang masih kita gumuli bersama-sama, tentunya juga dengan cara doa dan puasa. Remaja dan pembina yang diberkati oleh Tuhan, mengawali renungan kita ada kisah dari seorang jenderal yang menghadapi peperangan pada abad ke-19. Ia bernama Jenderal George Patton. Adalah jenderal yang terbaik sepanjang abad 19. Beliau adalah jenderal sekutu paling cemerlang, berhasil mengobrak-abrik pasukan Jerman dari Afrika Utara, Italia, Belgia, dan Prancis hingga ke jantung pertahanan Jerman di bawah pimpinan Jenderal George Patton pada Perang Dunia Kedua. Lalu Patton menelpon seorang pendeta tentaranya dan bertanya, apakah ada yang harus kita lakukan dalam menghadapi peperangan ini? Tentunya pendeta menjawab, hanya dengan doa. Hanya dengan doa bisa mengubah segalanya. Saudaraku, pendeta tersebut memenuhi permintaan Jenderal George Patton ini. Ia menulis sebuah doa dan Patton memerintahkan agar doa dicetak dan dibagikan 250 orang prajurit. Ia menyuruh mereka untuk berdoa selama 3 hari agar cuaca menjadi cerah. Belajar dari Jenderal Patton, beliau selamat dalam berbagai bahaya dari serangan musuh. Namun semua kehebatan dan pengalaman itu tidak membuat kehebatan dan kemampuan yang dipunyai dan dialaminya dalam berbagai kesempatan. Ia membuktikan bahwa seorang yang bergantung hanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, remaja bahkan pembina yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal yang sama yang dialami oleh Nehemia. Nehemia adalah seorang Israel yang lahir di negara asing. Dia adalah seorang kepercayaan raja yang bertugas untuk mengurus makan dan minum raja. Karena pekerjaannya adalah mencicipi semua makanan dan minuman raja. Nehemia tinggal dengan segala kemewahan di Puri Susan bersama dengan kurang lebih 15.000 prajurit. Nehemia berhasil membangun kembali tembok Israel yang telah runtuh selama kurang lebih 150 tahun hanya dengan kurun waktu 52 hari. Salah satu kunci keberhasilan Nehemia dalam hal ini sikapnya berdoa. Mari kita belajar 3 sikap dalam berdoa. Nehemia memberikan pengajaran bagi kita. Pertama, mulai dengan mempunyai beban. Ditunjukkan pada pasal 1 ayat 4. Terlihat betapa sedihnya Nehemia ketika mendengar berita tentang keadaan tembok Israel. Dengan hati yang penuh beban, Nehemia berdoa dan berpuasa untuk masalah ini. Doa yang dia naikkan dengan penuh sungguh-sungguh. Nehemia tidak mau bersenang-senang di atas penderitaan bangsanya. Ketika Nehemia mendengar bahwa tembok Yerusalem runtuh dan orang Israel berada dalam kesukaran besar dan Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Persia, sungguh amat sedih. Nehemia menggumuli semua itu di dalam doa. Dalam ayat 4 berkata, ketika aku dengar, duduklah aku dan menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran
hadirat Allah semesta langit. Yang kedua, rendah hati. Nehemia sedang meminta Allah membuka telinga untuk mendengar doanya. Nehemia mengaku dosanya, keluarganya, bahkan bangsa Israel. Bukan karena kita berdoa baik, bukan karena doa kita bagus, tetapi jika tidak dengan kerendahan hati, itu adalah percuma. Kita belajar Nehemia dengan kerendahan hati, ia menaikkan doa kepada Allah. Yang ketiga, melakukan isi doa. Doa Nehemia adalah menyerahkan keadaan bangsanya yang menderita kepada Tuhan. Nehemia tidak pernah berhenti dalam doa ini saja, melainkan berbuat sesuatu dalam doanya, membangun kembali tembok yang telah runtuh. Nah, seringkali kita sebagai remaja bahkan pembina tidak menyadari bahwa seringkali Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita dan mengabulkan doa yang disampaikan. Kadangkala doa yang harus kita sampaikan, mau menyampaikan, Tuhan harus segera bertindak. Ternyata kita harus pahami bahwa Tuhan akan melakukan menurut kehendaknya, bukan dengan kata hati kita manusia. Remaja yang diberkati oleh Tuhan, doa sangat penting bagi kita. Dan bukan hanya doa yang harus kita sampaikan, doa pribadi, tapi bagaimana kita juga harus peduli mendoakan lingkungan sekitar kita. Realita yang terjadi, doa hanya seremonial. Kita memanfaatkan doa syafaat. Banyak yang menggunakan kesempatan dengan membalas chattingan, status, dan berbagai aktivitas, menunggu hingga doa syafaat berakhir. Bukankah kita tahu Tuhan sudah mengatur kehidupan kita semua? Ada waktunya, ada waktu makan, ada waktu kita belajar, ada waktu kita beribadah, ada waktu kita berdoa dan lain sebagainya. Tuhan mengetahui keberadaan kita umatnya. Mau dituntut dalam kehidupan kita sebagai remaja, sebagai pembina, mari kita menjawab segala kebaikan Tuhan yang diberlakukan dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa ketika kita berdoa, mari kita tindakinya itu dengan ketulusan. Jangan kita berdoa menunjukkan dengan kesombongan, dengan kata-kata yang indah, tapi tidak dibarengi dengan ketulusan. Soalnya apa yang harus kita doakan ini benar, sesuai dengan kata hati kita, sesuai dengan tindakan kita, atau hanya kita yang penting kita berdoa. Mari kita merenungkan bahwa doa itu sangat penting bagi kita. Menjadikan doa itu adalah sarana kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Kita perlu berbenah diri, mengevaluasi sejauh mana hubungan kita dengan sesama. Mari kita berdoa dan berpuasa seperti Nehemia, meminta Tuhan memulihkan kembali hubungan kita secara vertikal, bahkan secara horizontal. Saya mengajak kita semua sebagai remaja, sebagai pembina, untuk memberikan waktu, kesempatan berdoa dan berpuasa untuk memulihkan keadaan ini dari wabah virus COVID-19. Diri kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, lingkungan kita dipulihkan, bangsa dan negara kita dipulihkan. Berdoa dengan tulus ikhlas, minta Tuhan berbelas kasihan, dan kita menunggu jawaban dari Tuhan. Kapan waktu Tuhan, pasti yang terbaik bagi kita. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Marilah kita memberikan persembahan
Sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama Betapa Hatiku. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita akan berdoa syafaat, berdoa bagi bangsa ini, berdoa untuk sesama kita, dan berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Mari kita ambil sikap berdoa dan kita angkat pujian. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu, atas segala perkenanan mula dan penyertaan-Mu. Kami boleh beribadah melalui pengeras suara dari gedung gereja, dan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Hari berganti hari, namun kasih setia-Mu ya Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami memohon hikmat dan tuntunan-Mu, agar dengan tuntunan-Mu ke depan, kami dapat menjalankan kehidupan sesuai kehendak-Mu dan tuntunan-Mu. Kami sadar tantangan dan godaan senantiasa datang begitu kuat di hadapan kami. Sebagai manusia seringkali kami tidak mampu menghadapinya. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami dan menyadarkan kami agar selalu menyerahkan hidup kami kepadamu.
Ya Allah Bapa yang penuh cinta kasih, pimpinlah kami sebagai remaja, sebagai pembina, agar kami dapat menjalankan segala kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan percayakan bagi kami, supaya menurut kehendak-Mu kehidupan kami boleh terarah. Bapa di surga, kami mendoakan juga agar jemaat-Mu hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, agar kesaksian mereka dapat menuntun semakin banyak orang datang menyembah-Mu. Ya Tuhan, hampirilah jemaat-Mu dan kuasa-Mu, agar jemaat-Mu boleh mendapatkan penyelesaian atas segala pergumulan yang mereka hadapi. Jika Engkau mendapati jemaat-Mu bergumul dengan pekerjaan, ekonomi, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan hikmat, agar ada jalan keluar bagi persoalan hidup yang mereka hadapi. Tidak sedikit keluarga-keluarga, remaja, bahkan pembina yang bergumul dengan kehidupan mereka. Karena itu datangilah setiap kami ya Tuhan, dan pulihkanlah keadaan kami. Bapa di surga, hanya kepada-Mu kami meminta dan memohon. Engkau memberkati persembahan yang kami beri saat ini Bapa, dan apa yang kami beri memuliakan nama Tuhan, dan bukalah tingkap-tingkap surga. Engkau mengembalikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya Tuhan, sebagai manusia juga ada begitu banyak kerinduan dan harapan kami, namun tidak sedikit juga hambatan dan tantangan yang menghadang. Kuatkan kami, berilah kami penyelesaian atas seluruh pergumulan dan persoalan yang menimpa kami saat ini, yang melanda bangsa Indonesia, yaitu virus COVID-19. Kekhawatiran, ketakutan melanda bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa kami Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan. Dengan wabah yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia, lindungilah kami semua, dan kami tetap percaya bahwa tangan kuasa kasih Tuhan akan senantiasa memulihkan. Bapa di surga, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sudah terpapar virus COVID-19, orang dalam pemantauan, pasien dengan pengawasan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, supaya hanya dengan kuasa-Mu wabah virus COVID-19 ini segera berakhir. Bagi tenaga medis, dokter, perawat yang menangani, kiranya Tuhan memberkati mereka, mampukan hikmat daripada Engkau berikan bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan perlindungan dan kuasa Tuhan. Dan berdoa bagi pemerintah bangsa kami, dari pusat, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin, serta kabinetnya, Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambe, Sarjana Ekonomi, Wakil Gubernur Dr. Andes Stephen Kando, Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Bupati Dr. Foni Panambunan, Wakil Bupati Insinyur Yopi Lengkong, Camat Kema Ibu Filma Ontoni SHMH, Hukum Tua Desa Kema 1, dibimbing dan disertai dipelihara oleh Tuhan dalam mengemban tugas, sehingga dapat menangani pencegahan virus COVID-19, serta dapat mensejahterakan masyarakat. Ya Tuhan, mendoakan juga pelayan-Mu, mulai dari Ketua BPMS, Pendeta Dr. Hein Arina, serta rekan sekerja dalam BPMS, Ketua KPRS, Penatua Mikaela Paruntu, bersama dengan anggota yang ada, Ketua Wilayah Pendeta Febi Sumampo SPDK MPDK, serta anggota BPMW lainnya, Ketua Komisi Remaja Erena Kema 1, Penatua Petersen Wantania, Wakil Sekretaris Asisten Bendahara, anggota dan para pembina serta remaja. Beri mereka kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai pembina mendidik para remaja
untuk menjadi remaja bagi Kristus, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hikmat daripadamu mereka perlukan, dan berkatilah pribadi-pribadi mereka dan keluarga mereka masing-masing. Inilah kehidupan kami Bapa di surga, dengarkanlah doa seruan kami. Hanya kepadamu kami mau serahkan kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar gerejamu berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi bersama Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah remaja dan pembinaan remaja telah selesai. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Diucapkan banyak terima kasih kepada Kadim kita malam hari ini, Penatua Anggita Langoyo STH MPDK, dan kepada teman-teman sekalian yang telah bersama mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk persembahan nanti dikumpulkan oleh kakak-kakak pembina.